Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebesaran-Mu, atas kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami selama seminggu lamanya. Di pagi hari ini Tuhan kami datang bersyukur untuk hari yang baik kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah minggu kami. Kiranya pujian dan penyembahan yang baru saja kami lakukan di hadapan-Mu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman ini dalam hidup kami agar bertumbuh, berbuah dan memberikan pancaran kasih Tuhan terhadap diri kami dan dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu juga Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya bahwa saudara-saudari dalam menjalani hari-harinya di bulan Oktober ini dalam sukacita. Amin. Ya, hari ini adalah minggu terakhir dalam bulan Oktober. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita sudah minggu pertama di bulan November. Tidak terasa Natal sudah ada di depan kita. Itu semuanya karena anugerah dan kebesaran Tuhan. Sebagaimana pujian terakhir kita tadi. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita sebagai renungan kita dalam ibadah minggu kita di hari ini. Kita buka dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 saya akan membacakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudari boleh mengikutinya di dalam hati. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Amin. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membaca dan melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita, saya ambil tema kepada kita yaitu ciri Kristen sejati. Ciri Kristen sejati. Saudara-saudara, kehidupan anak-anak Tuhan bukanlah kehidupan yang sembarangan. Bukanlah kehidupan tiruan atau takaruan. Bukanlah kehidupan yang dibuat-buat sehingga hidup kita hampir sama dengan kehidupan di dunia ini. Bukankah di dalam Alkitab dia katakan jangan menjadi serupa akan dunia ini. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang benar. Oleh karena itu tidak boleh ada satu manusia pun, anak-anak Tuhan, memiliki kehidupan yang sembarangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang Kristen mungkin kita sudah tahu. Kristen artinya adalah pengikut Kristus, betul ya? Mungkin hal ini tidak asing bagi kita karena dari kecil kita sudah diajari bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tapi ada sesuatu yang harus kita tanyakan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Apakah Kristen itu hanya sebatas pengikut Kristus saja? Seringkali kehidupan kita selalu diberikan pemikiran bahwa kita itu pengikut Kristus, maka kita menjadi Kristen. Saudara, Kristen bukan hanya sebatas agama atau ritual yang hanya kita kenal pada umumnya. Kristen tidak hanya ketika kita menerima sakramen baptisan, ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus atau pelayanan sidi bagi setiap pemuda-pemudi yang sudah menginjak dewasa. Kekristenan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kekristenan itu kita harus fokus kepada Yesus yang menjadi kepala atas kehidupan kita. Bagaimanakah kita menjadi Kristen yang sejati? Yaitu kita harus percaya kepada Kristus yang tidak hanya kita pengikut tapi memberikan pengaruh yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita tidak hanya dibilang pengikut Kristen begitu saja, namun juga memberikan pengaruh yang baik seperti yang saya katakan tadi. Jika kita telah meneladani Kristus
dan Kristus telah menjadi teladan bagi kita, maka kita disebut sebagai Kristen sejati. Jika kita hanya pengikut saja tanpa meneladani Dia, maksud saya Yesus, maka kita bukan Kristen. Gampang Bapak Ibu Saudara membuat Kristen KTP. Dalam KTP kita buat Kristen agama kita atau yang lain. Tetapi untuk mengimani atau mengembangkan kekristenan itu bukanlah hal yang mudah. Karena itu berbicara tentang iman, berbicara tentang masa depan terhadap Tuhan kita. Masa depan kita, hubungan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang berbicara tentang Kristen yang sejati. Jadi letak kesejatian Kristen itu ada dalam pribadi Yesus yang menjadi teladan iman bagi kita. Jadi kalau ada di antara kita tidak bisa menjadi teladan, kita belumlah Kristen. Karena kita sebagai pengikut, mengikut yang menjadi guru bagi kita, yaitu Yesus. Itulah yang menjadi Kristen yang sejati. Saudara-saudara, kembali kita dalam firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan ini perkataan Petrus kepada orang-orang yang ada di perantauan. Yang sedang dirantau orang yang mungkin kehidupannya selalu dipengaruhi oleh zaman pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, apa yang harus kita pelajari dari perkataan Petrus ini? Apa ciri Kristen yang harus kita emban saat ini, yang harus kita miliki, dan yang harus kita pertahankan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini kepada kita di ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, kita menjadi Kristen, saya menjadi Kristen itu karena pilihan Tuhan. Saudara kalau bisa membaca di dalam Matius 22 ayat 14, dia katakan begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ada banyak orang dipanggil masuk gereja, boleh ibadah, tapi sedikit saja yang terpilih dari antara banyak orang tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, kalau ingin menjadi murid Yesus mungkin tidak hanya 12 orang yang menjadi murid Yesus. Tetapi 12 orang itu menjadi pilihan dalam Yesus. Saudara-saudara, kekristenan kita itu sebuah pilihan. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Keluargamu adalah pilihan Tuhan. Maka dengan itu Allah materikan kamu menjadi Kristen dan pengikutnya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Apakah dengan terpilihnya kita hidup sembarangan? Tidak. Orang yang terpilih harus melakukan yang terbaik. Amin. Ketika saya pilih dalam situasi atau dalam kegiatan apapun, maka saya harus melakukan sesuatu yang terbaik. Ketika saya dipilih oleh Allah untuk menjadi pengikutnya, maka saya harus melakukan hal-hal yang terbaik seperti yang Allah inginkan kepada saya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus memilih para murid-muridnya bukan supaya mereka sembarangan di dalam pelayanan, tidak. Supaya mereka ketika bersama dengan Yesus, mereka boleh melakukan hal yang terbaik sebagaimana Tuhan adanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Israel disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Karena iman yang berasal dari Abraham, Ishak dan Yakub boleh menjadi perhatian Tuhan, boleh menarik perhatian Tuhan sehingga mereka disebut sebagai idola Allah. Menjadi bangsa pilihan Allah karena iman yang diberikan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkinkah kita hari ini menjadi pilihan Tuhan? Atau kapankah kita menjadi pilihan Tuhan? Apakah ketika kita sudah ajal baru menjadi pilihan Tuhan? Sebelum dunia ini berakhir, jadikanlah dirimu sebagai pilihan Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ciri Kristen yang sejati. Sebagaimana firman Tuhan pada saat ini kepada kita. Tidak hanya bangsa yang terpilih, tapi imamat yang rajani. Dalam terjemahan yang lain saudara-saudara, dia katakan bahwa imamat yang rajani itu adalah imam-imam yang melayani raja. Saudara-saudara, orang Kristen harus bisa melayani. Saya sangat terinspirasi dan sangat bangga dengan pemuda-pemudi kita yang baru saja melayani kita hari ini dalam tim musik. Lihat Bapak Ibu Saudara, adakah mereka yang sudah brewok, sudah tua? Enggak ada. Muda-muda saudara-saudara. Saya sangat bangga dengan pemuda-pemudi di Brandan. Mereka memiliki hati untuk melayani Tuhan.
Maka dengan itu Tuhan selalu memberkati mereka saudara-saudara. Ingat, orang Kristen harus bisa melayani. Yang kita layani adalah raja kita. Walaupun dalam pandangan kita manusialah yang kita layani. Orang tua kita lah yang kita layani. Orang-orang yang kita kenal lah yang kita layani. Orang-orang yang sering menyakiti kita pun yang kita layani. Saudara-saudara, itulah kita orang Kristen. Menjadi imam yang melayani raja. Sebagai imam tinggal di mana? Tentu tinggal di bait Allah. Orang Kristen harus tetap berada dalam lingkungan Allah. Lingkungan yang dikenan Tuhan, tidak boleh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selain itu kata bangsa yang kudus, khusus untuk Allah. Saudara-saudara, ini perkataan teringat dengan perkataan Tuhan, janji Allah pada panggilannya kepada Abraham. Allah berkata kepada Abraham, pergilah engkau dari sana saudaramu ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan pada saat ini, orang Kristen menjadi bangsa yang kudus, menjadi orang terpilih dan imam-imam yang melayani raja. Saudara-saudara, disebut bangsa yang kudus itu sudah luar biasa. Ada banyak bangsa-bangsa yang cacat dan berdosa di hadapan Tuhan. Ada banyak bangsa-bangsa yang tidak diakui Tuhan. Tetapi hanya satu bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Adalah mereka yang hidup di dalam panggilan Tuhan. Itulah bangsa yang kudus. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jemaat Brandan. Mari jadikanlah dirimu sebagai bangsa yang kudus, keluarga yang kudus, umat kepunyaan Allah. Amin. Bangsa yang kudus itu sudah pasti umat kepunyaan Allah. Sudah pasti. Oleh karena itu biarkanlah dirimu, biarkanlah keluargamu menjadi sesuatu yang kudus, yang khusus kepada Allah. Dan akhirnya Anda dan saya menjadi kepunyaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tidak hanya kita terpilih, tidak hanya kita melayani dalam ruang lingkup pelayanan raja, imamat yang rajani. Tidak hanya kita disebut sebagai umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Tapi kita perlu bersaksi. Firman Tuhan dia katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Orang Kristen harus bisa bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Sering saya sampaikan dalam firman Tuhan dalam khotbah saya, ada 3 tugas gerejawi yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang Kristen. Yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Orang Kristen adalah salah satu, kalau bersaksi, orang Kristen ini tugas gereja kita. Tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu bersaksi. Yang kita saksikan adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bukan kejahatan-kejahatan tetangga-tetangga kita. Hanya bisa bersaksi tentang kelemahan orang. Bukan perbuatan Tuhan yang besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kapankah kita bersaksi kepada Tuhan? Apakah kita harus dibatasi oleh usia dan keadaan? Tidak. Mungkin akhir-akhir ini karena situasi pandemi, mungkin kesulitan bagi kita untuk kita bersaksi secara langsung. Tapi gunakanlah IT ini untuk Anda bersaksi tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukankah gereja ini telah memberikan kesaksian hidup di dalam pelayanan. Telah menyalurkan kesaksian dan bersaksi kepada Tuhan melalui jemaat yang ada. Yang memberikan pelayanan online yang ada. Bahkan setiap hari Kamis dihimbau supaya jemaat boleh datang ke gereja. Tetapi mengikuti protokol kesehatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Mari cintailah kesaksian. Bersaksilah. Apa yang Anda saksikan? Datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara yang berikut, saudara-saudara yang terkasih, ciri Kristen yang sejati adalah kita menjadi gereja Allah. Saudara-saudara lihat di ayat yang berikutnya, kalimat berikutnya dia katakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kalau kita pernah mendengar kata eklesia, kalau Anda dan saya pernah mendengar kata eklesia dalam bahasa Indonesianya itu gereja, yang artinya orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itulah gereja Tuhan. Itulah orang Kristen. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau orang Kristen yang buruk ini,
Kita harus keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus datang ke dunia bukan membawa kegelapan, tetapi membawa terang keselamatan untuk setiap orang-orang yang menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih, ingat, kita ini hidup di dalam kegelapan, pasti. Tetapi ketika Allah datang kepada kita, yang menawarkan dan memberikan terang itu dalam hidup kita, maka Anda disebut sebagai eklesia. Eklesia itulah yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Karena keluar dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, gereja Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Kristen yang sejati itu terletak pada panggilannya kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Kristen yang sejati tidak hanya menjadi gereja Allah, tapi berubah statusnya layak di hadapan Tuhan. Di ayat yang 10 dia katakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, hanya orang Kristen, pengikut Tuhan sajalah yang menerima belas kasihan Tuhan. Hanya kita umat Tuhanlah, anak-anak Tuhan yang disebut sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pertahankan statusmu di hadapan Tuhan. Jika Anda dan saya adalah Kristen yang sejati, maka teladanilah guru yang baik itu, yaitu Yesus Kristus. Jika Anda dan saya adalah Kristen yang sejati, maka cerminkanlah dirimu sebagaimana guru yang baik itu melalui pribadi Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu ilustrasi yang mungkin pernah saya sampaikan kepada kita sebelum corona. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini, mungkin Bapak Ibu tidak akan lupa. Tapi saya ingin membagikan sekali lagi kepada kita tentang seekor singa, ya. Pada satu masa Bapak Ibu Saudara adalah seekor singa yang sangat liar dan buas. Tentunya singa ini makanannya adalah daging, ya, pemakan daging. Ia pasti memakan semua makhluk hidup. Bahkan ketika ia memangsa mangsanya, tidak ada satu tulang pun yang tersisa, dilahap sampai habis. Pada suatu hari ia mendengar bahwa orang-orang Kristen itu sudah baik. Akhirnya ia berjumpa kepada teman-temannya singa, ya, dan ia berkata, mulai hari ini aku mau bertobat dan tidak akan memakan lagi orang-orang Kristen. Karena saya mendengar dari padang gurun sana, ternyata orang Kristen itu sudah bertobat. Dan saya hari ini akan bertobat. Dan saya ingin tidak akan memakan lagi orang-orang Kristen. Lalu beberapa hari kemudian, Bapak Ibu Saudara, lewatlah satu manusia, orang Kristen. Seekor singa tadi memakannya dengan lahap. Memangsangnya dengan lahap. Tanpa tertinggal satu tulang pun kecuali bibirnya. Lalu kawan-kawannya bertanya kepada dia, ya, kok kau makan itu manusia itu, orang Kristen itu loh. Dia tertawa dan berkata, betul, yang saya makan itu adalah orang Kristen. Dan saya pernah berjanji untuk bertobat dan tidak akan makan orang Kristen. Tapi yang saya makan itu tidak tercium aroma Kristennya. Hanya di bibirnya saja tadi tercium aroma Kristen, makanya kutinggalkanlah bibirnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita menjadi Kristen yang sejati. Ilustrasi ini memberitahukan kepada kita bahwa seringkali yang terlihat di mata manusia itulah yang berpura-pura yang kita lakukan, pura-pura kita itu. Tapi saya mau katakan kepada kita dalam firman Tuhan hari ini kepada kita, marilah kita menjadi Kristen yang sejati dalam banyak hal. Jangan apa yang dilihat manusia, tetapi apa yang dilihat Tuhan. Mungkin Anda dan saya bisa berpura-pura kepada keluarga bagaimana kebaikan kita. Tapi saya dan saudara tidak akan mungkin berpura-pura kepada Tuhan atas kebaikan dan sikap hidup saudara. Maka cerminkanlah kekristenan itu di mata Tuhan, jangan di mata manusia. Karena kalau di mata manusia Anda akan tertipu. Tapi ketika Anda melakukan hal-hal yang baik, kekristenan sejati Anda lakukan untuk Tuhan saja.
Maka saya percaya yang menilai itu adalah Tuhan saja. Amin. Saya percaya untuk mengakhiri bulan Oktober ini dan minggu akhir di bulan Oktober ini, minggu depan kita mengawali bulan November. Percayalah bahwa jika kita memegang kehidupan kita sebagai Kristen yang sejati, Anda dan saya akan menjadi berkat. Walaupun di tengah pandemi yang ada, kita akan tetap menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Firman Tuhan telah selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bagaimanakah setiap kami boleh menjadi Kristen sejati? Kami tidak hanya mengenal Kristen itu sebagai pengikut Tuhan saja, tetapi kami sekalian memberikan kehidupan yang berpengaruh, yang kehidupannya selalu membawa berkat bagi semua orang. Terima kasih Yesus yang dimana Engkau menjadi teladan bagi kami, menjadi guru yang baik bagi kami. Kiranya Kristen yang termaterai dalam hidup kami boleh hidup dan memberkati serta memuliakan nama Tuhan. Berkati firman ini materikan dalam jiwa kami. Terpujilah Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.